Ini adalah cerita yang dialami kakekku saat beliau masih muda. Beliau adalah kakek yang baik. Kalau duduk sama beliau, kami berdua selalu merokok sambil ngopi bareng. Dari sekian banyak cerita beliau yang menarik, beliau juga sering cerita pengalaman mistisnya waktu melaut sewaktu masih muda. Cerita pertama yang saya ingat adalah waktu beliau awal-awal melaut. Beliau heran mengapa ada satu temannya yang selalu menyendiri dan jarang ngomong. Sekalinya ngomong, pasti selalu sama kakek saya saja, gak pernah ke kru yang lain. Beliau pernah nanya ke orang ini, yang menurut penuturan kakek saya namanya adalah Anderson, yang merupakan seorang imigran gelap dari Amerika yang pindah ke Indonesia. Yang kakek saya tidak tahu adalah sebenarnya Anderson ini adalah hantu. Bodohnya kakek saya waktu itu, karena masih baru, dia kurang berani nanya-nanya tentang nama anggota keatasan atau sesama teman. Jadi dia ngira Anderson memang manusia asli. Kakek mulai curiga dan sadar waktu mulai ada tanda-tanda aneh, yakni si Anderson tidak memiliki bayangan. Tempat duduk yang dia duduki, Anderson selalu bau bangkai. Dan setiap ada kru lain, Anderson pasti ngilang entah kemana. Jadi si Anderson hanya muncul waktu kakek saya lagi sendiri. Sampai di suatu momen semua kru dikumpulkan untuk absen. Kakek baru sadar tidak pernah ada orang bernama Anderson di dalam kru. Kakek pernah mengalami kejadian poltergeist paling mengerikan selama hidupnya. Kakek bilang saat dia menceritakan ini ke saya pun masih suka merinding. Kakek dan teman-temannya pernah survival di suatu pantai yang saya gak bisa sebutin tempatnya. Hal ini diakibatkan karena kerusakan kapal. Jadi mau gak mau mereka harus survival dulu di pantai yang beruntungnya pantai tersebut memiliki pohon buah dan beberapa hewan, meski tidak berpenghuni. Bisalah untuk nunggu dulu sampai bala bantuan tiba di lokasi. Karena stok makanan menipis, kakek dan teman-temannya mulai berburu hewan di pantai tersebut. Sekedar bayangan, pantainya lumayan besar dan ada banyak semak belukar. Di sana banyak hewan seperti burung, ikan, dan jangkrik. Teman kakek menyarankan untuk menangkap ikan dan makan jangkrik saja. Tapi kakek ngotot ngajak mereka untuk eksplor lebih dalam ke hutan. Siapa tahu nemu hewan yang lebih enak disantap. Tanpa sengaja, beliau nemu kambing hidup yang benar-benar hidup, tapi diikat dengan tali seolah sengaja ditinggalkan untuk suatu persembahan. Kakek yang sudah kelaparan langsung menyembelih kambing itu
di tempat menggunakan peralatan dari kapal dan memasaknya untuk makan malam mereka menggunakan kayu bakar. Prosesnya kakek ceritain lumayan lama karena butuh untuk ngeluarin jeroan kambingnya dulu. Untungnya kakek dibekali ilmu pengetahuan untuk mengelola daging mamalia. Sampai tibanya bala bantuan tiba, mereka pun kembali naik ke kapal setelah kapal berhasil diperbaiki. Di tengah perjalanan pulang, di dalam kapal, teman kakek ngeluh ada yang sakit perut luar biasa dan mencret beberapa kali di dalam toilet kapal. Teman kakek yang lainnya juga ada yang sampai migrain parah. Nah, anehnya, mengapa cuma kakek sendiri yang kagak kena kutukan? Sampai keadaan cukup membaik, mereka semua pun tidur karena waktu sudah malam. Nah, di sini teror untuk kakek baru dimulai. Beliau mengalami semacam antara mimpi dan nyata. Beliau dibangunkan oleh suara trompet dengan nada yang sangat tidak enak didengar. Beliau pun bangun dan mendapati semua temannya tidak ada di kapal. Kakek pun mengecek keluar kapal dan alangkah terkejutnya kakek melihat seisi laut berubah menjadi genangan darah dengan banyak mayat manusia berserakan. Yang lebih menakutkan lagi, kakek melihat semacam jin kepala kambing muncul dari dalam laut dan langsung terbang naik ke atas awan menatap ke arah kakek. Karena kakek sudah ketakutan setengah mati, kakek pun terbangun dari mimpinya. Kakek bilang dia seperti pingsan gitu di alam mimpi, lalu kayak blackout. Anehnya, kakek terbangun di lokasi yang berbeda dengan tempat kakek tidur bersama temannya. Kakek pun ceritalah ke teman-temannya mengenai hal tersebut, dan teman kakek hanya bisa tertawa setengah percaya dengan yang kakek ceritakan. Cerita terakhir yang saya ingat adalah suara beberapa kali awak kapal sering diganggu dengan suara-suara dari arah laut. Entah sirine kapal lain yang waktu hendak didekati ternyata hilang jadi kabut. Pernah lagi ada orang teriak minta tolong seperti tenggelam. Namun waktu ditelusuri tidak menemukan apapun. Yang paling horor, kakek pernah menemukan bangkai kapal di tengah laut yang nimbul sendiri dari dalam, dan beliau bersama awak kapal lainnya refleks memutar balik. Sebetulnya ada banyak yang beliau ceritain waktu pengalamannya masih bekerja di kapal. Sukses terus untuk Nyawici TV.